Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan latihan yang ke-12 dari pelajaran yang kedua-dua. Kita masih dalam pelajaran kedua-dua. At-tadribus tsaniya asyara. At-tadribus tsaniya asyara. Ini ada tasdid, ini salah dibenarkan ya. At-tadribus tsaniya asyar, latihan yang ke-12. Akmil kama fil mithal. Sempurnakan seperti di dalam contoh. Al-ismu al-mausul, al-ismul mausul. Ini namanya al-ismul mausul. Al-ismul mausul adalah kata penyambung, kata penyambung. Jadi kalau kita punya dua kalimat, maka kita sambung dengan kata penyambung. Apa saja kata penyambung? Yaitu alladzi, yaitu yang. Yang di sini di dalam bahasa Arab, kalau untuk laki-laki kita pakai alladzi, untuk perempuan allati. Laki-laki satu orang alladzi, perempuan satu orang yang, maka kita pakai allati. Dua orang nanti berbeda, akan kita jelaskan. Ini sudah pernah dijelaskan tapi kita akan ulangi. Alladzi artinya yang, untuk satu orang laki-laki, untuk satu orang laki-laki. Nah, kalau saya sebut laki-laki di sini tentunya baik dia laki-laki arti asli atau kata-kata yang laki-laki yang tidak ada ta' marbutah. Al-muallimu, kita pakai kata al-muallim, yaitu guru, pakai al-muallim. Hadza huwal muallim, ini dia guru. Alladzi fil ghurfah, yang ada di kamar. Jadi ini tadinya dua kalimat kalau kita perhatikan. Hadza huwal muallim, ini adalah guru. Al-muallim fil ghurfah, guru di kamar. Itu tadinya dua kalimat yang tidaknya bersambung. Nah, kalau ingin disambung jadikan satu kalimat, kita pakai alladzi. Ini dia guru yang berada di kamar. Nah, al-muhandis kita rubah sama seperti ini. Hadza huwal muhandisu alladzi fil ghurfah. Ini dia al-muhandis, insinyur yang ada di kamar. Al-mudhif sama saja. Ini hadza huwal mudhifu alladzi fil ghurfah, yang ini dia pramugara yang berada di kamar. Jadi pakai satu orang mudhif, satu orang al-jazzar, al-mudarris, at-tayyar, al-hammal. Artinya sudah dijelaskan tadi di atasnya. Kalau perempuan, maka di sini kita katakan hadhihi, ini, karena ini untuk perempuan satu orang. Hadza untuk laki-laki, ini. Hadhihi untuk perempuan, ingat itu. Hadhihi hiya, pakai hiya. Ini dia al-muallimatu, pakai ta' marbutah namanya. Ta' marbutah. Hadhihi hiyal muallimatu. Nah, ini dia guru perempuan yang. Nah, yang di sini karena dia perempuan pakai allati. Yang ada di ghurfah, fil ghurfati. Nah, muhandis sama juga kita rubah jadi perempuan. Hadhihi hiya al-muhandisatu, pakai ta', allati fil ghurfah. Al-mudhif jadi al-mudhifatu. Hadhihi hiya al-mudhifatu allati fil ghurfah. Al-jazzar, al-jazzaratu, pakai ta'. Terus silakan diteruskan, lanjutkan di sini. Al-mudarrisatu, at-tayyaratu, al-hammalatu. Ya. Kemudian kalau dua orang, maka kita katakan al-ladzani, yaitu yang tapi untuk dua orang laki-laki. Al-ladzani, yang untuk dua orang laki-laki. Ya. Sekarang kita lihat muallim contohnya, guru, dua orang guru. Hadzani, dua orang ini, huma adalah al-muallimani, dua orang guru, pakai alif dengan nun tambahannya kalau dua orang. Alladzani, lihat ini yang ada di kamar, fil ghurfati. Jadi ini penting dipahami. Kemudian muhandis, hadzani huma al-muhandisani, alif dengan nun. Alladzani fil ghurfah. Al-mudhif, hadzani humal mudhifani alladzani fil ghurfah. Kemudian hadzani huma al-jazzarani alladzani fil ghurfah. Ini adalah dua orang tukang jagal yang ada di kamar. Kemudian allatani, dua yang tapi untuk dua orang.
Hatani huma al-mu'allatani allatani fil ghurfah. Lihat pakai hatani. Hatani artinya ini. Hatani artinya adalah ini. Ini untuk dua orang perempuan. Ini untuk dua orang perempuan. Kalau hadani untuk dua orang laki-laki. Ini huma laki perempuan sama ya. Huma al-muallimatani allatani yang berada di kamar. Muhandis kita rubah jadi dua orang perempuan. Hatani. Ya, kalau muhandis sekarang. Hatani huma al-muhandisatani allatani fil ghurfah. Ya. Setelah muhandis mudhif. Mudhif jazzar mudarris. Ya, kita lihat. Hatani huma al-mudhifatani allatani fil ghurfah. Hatani huma al-jazzaratani allatani fil ghurfah. Nah, ini penting. Alif dengan nun ya, tapi pakai tak dulu sebelumnya karena perempuan. Kalau banyak laki-laki banyak, yangnya pakai alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaika ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali alladzina, yaitu yang. Tapi untuk laki-laki 3 orang atau lebih. Haulai, mereka, hum adalah al-muallimuna, guru-guru. Alladzina fil ghurfah, yang ada di kamar. Haulai humul muhandisuna, pakai waw dengan nun. Kenapa? Karena 3 atau lebih. Al-muhandisuna alladzina fil ghurfah, yang berada di kamar. Kemudian haulai humul mudhifuna alladzina fil ghurfah, mereka adalah pramugara yang berada di kamar. Haulai humul jazzaruna alladzina fil ghurfah, mereka adalah guru-guru yang berada di mereka adalah tukang potong ya, tukang jagal 3 orang atau lebih yang ada di kamar. Yang untuk 3 orang perempuan atau lebih, allati haulai hunnal muallimatu allati fil ghurfah, mereka adalah muallimat ya. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan, kalau 3 orang atau lebih, ininya pakai haula. Haula artinya ini atau mereka. Ini adalah hunna al-muallimatu, adalah para guru perempuan, allati fil ghurfah, yang ada di kamar. Muhandis gimana? Haulai hunna al-muhandisatu allati fil ghurfah. Kemudian jazzarun gimana? Haulai hunna al-jazzaratu allati fil ghurfah. Kemudian setelah itu kalau al-mudarrisah gimana? Haulai hunnal mudarrisatu allati fil ghurfah, mereka adalah para guru perempuan yang ada di kamar, dan seterusnya. Ini diteruskan dan dilanjutkan semua. Ini perlu latihan. Kalau bisa ditulis kemudian dibaca dengan suara sendiri agar lancar. Kemudian latihan berikutnya at-tadribus tsalisa asyara, latihan yang ke-13. At-tadribus tsalisa asyara, latihan yang ke-13. Perintahnya dha'il ya'a kal-mithali, dha'il ya'a kal-mithal, letakkanlah ya seperti contoh. Qalamun, qalami, qalamun jadi qalami, artinya qalamun pulpen. Kalau pulpen aku qalami, pulpen aku qalami, pakai ya. Hidhaun artinya adalah sepatu. Kalau sepatuku hidhai, lihat ini sudah ada pemiliknya. Ya, ini sudah ada pemiliknya. Hidhai. Akhun artinya saudara laki-laki aku. Saudara laki-laki, afwan. Kalau ingin mengatakan saudara laki-lakiku, kita katakan akhi, tambahkan ya-nya. Akhi. Abun artinya ayah. Kalau ingin mengatakan ayahku, abi, seperti itu. Ummun, ibuku.
Ummi artinya ummun artinya ibu. Ummi ibuku. Sodrun artinya dada. Sodri dadaku. Kitabun artinya kitab. Kitabi artinya kitabku. Maq'adun artinya bangku. Maq'adi artinya bangkuku atau kursiku. Kemudian dawaun artinya obat. Dawai artinya obatku. Udhunun artinya telinga. Udhuni artinya telingaku. Qalbun artinya hati. Qalbi artinya adalah hatiku. Thawbun artinya adalah baju. Thawbi artinya adalah bajuku. Maktabun artinya meja atau kantor. Maktabi artinya mejaku atau kantorku. Qadamun artinya qadamun telapak kakiku, telapak kaki. Qadami telapak kakiku. Asya artinya sesuatu. Asyai sesuatu atau perabotanku. Asya bisa dikatakan perabotanku. Kemudian setelah itu at-tadribur rabi'a asyara, latihan yang ke-14. At-tadribur rabi'a asyara artinya latihan yang ke-14. Ibnatun artinya anak perempuan. Ibnati artinya anak perempuanku. Nah, ditambahkan ya. Jadi kalau ini muannats artinya perempuan. Tadi mudzakkar laki-laki. Ini sekarang muannats, taknya ditambahkan ya atau yang menunjukkan bahwa itu artinya adalah aku. Sayyaratun artinya mobil. Sayyarati artinya mobilku. Kharitatun artinya adalah peta. Kharitati petaku. Sama'atun artinya adalah sama'ah artinya adalah pengeras suara. Sama artinya alat pendengar, alat pendengar. Sama'ati alat pendengarku. Darajatun artinya sepeda. Darajati sepedaku. Raqabatun artinya adalah leher. Raqabati artinya leherku. Kurrasatun artinya buku. Kurrasati artinya bukuku. Hujratun artinya kamar. Hujrati artinya adalah kamarku. Kemudian rukhsatun artinya SIM. Rukhsati SIMku. Haqibatun artinya tas. Haqibati tas aku. Sajadatun artinya sajadah. Sajadati sajadahku. Minbadatun artinya adalah meja. Minbadati mejaku. Wardatun artinya bunga. Wardati bungaku. Fursyatun artinya sikat. Fursyati artinya sikatku. Syajaratun artinya pohon. Syajarati pohonku. Kemudian setelah itu latihan yang ke-15. At-tadribul khamisa asyara. Latihan yang ke-15. Ini ada 1, di sini 10. 1 tambah 10, 11. Ahada asyara, 11. Ahada asyara, ini bilangan. Kita sudah pelajari 1 sampai 10, sekarang mempelajari 11 sampai seterusnya. 12, ithna asyar. Ithna asyara. 13, thalathata asyara. Thalathata asyara, 13. 14, arba'ata asyara. Arba'ata asyara. 15, khamsata asyar. Khamsata asyara. Sittata asyara, 16. 17, sab'ata asyara, 17. 18, thamaniyata asyara. Thamaniyata asyar. Tis'ata asyara. 19. Ishruna, 20. Wahidun wa ishrun, 21. Wahidun wa ishrun, 21. 22 gimana? Ithna wa ishrun. Thalathah wa ishrun.
kemudian arba'atun wa ishrun, khamsatun wa ishrun, dan seterusnya. Jadi tadi bilangan yang tadi tis'ah ditambahkan ishrun, tis'ah wa ada wanya, kemudian ishrun wa ishrun, itu sudah jadi artinya 29, seperti itu. Thalathun artinya 30, thalathun artinya 30. Kalau 31 wahidun, ininya ganti di belakangnya saja, wa thalathun, wahidun wa thalathun. Dua, ithnan wa thalathun. Tiga, thalathatun wa thalathun. Arba'atun wa thalathun, 34, 35, khamsatun wa thalathun, dan seterusnya. Arba'un, 40. Wahidun wa arba'un, 41. Ya. Khamsatun wa arba'un, 45. Khamsatun wa arba'un, 45. Kemudian mi'ah, 100. Ya. Kalau 50 gimana? Khamsun, 60, situn, sab'un, 70, 80, thamanun, 90, tis'un. Kalau 100, mi'atun, 100. Kemudian berikutnya at-tadribus sadisa asyara, latihan yang ke-16. Ta'birun syafawi, ungkapan lisan. Jadi kita di sini disuruh untuk berbicara. Takallam 'anit ta'am, bicarakan tentang makanan. Bicaralah tentang makanan. Ini silahkan bicara dan tulis juga supaya kita lancar. Kamu wajibatan fil yaum, berapa menu dalam satu hari? Berapa kali makan dalam satu hari? Mata natanawalul iftar, kapan kami makan pagi hari atau sarapan? Mata natanawalul ghada, kapan kita makan siang? Mata natanawalul asya, kapan kita makan malam? Aina ta'kulul usrah, di mana keluarga makan? Madza ta'kulul usratu fis sabah, apa yang dimakan oleh keluarga pada pagi hari? Madza ta'kulul usratu 'inda adh-dhuhr, apa yang dimakan oleh keluarga pada zuhur, saat zuhur? Madza ta'kulul usratu fil masa, apa yang dimakan oleh keluarga atau keluarga makan apa pada saat malam hari? Madza taqul qabla al-akl, apa yang kamu katakan? Madza taqulu artinya mengatakan. Apa yang kamu katakan qabla al-akl, sebelum makan? Madza taqulu ba'da al-akl, apa yang kamu katakan setelah makan? Ila akhirih, sampai seterusnya dan seterusnya. Silakan, ini buat karangan tentang makanan, apa yang kita makan, apa yang kita minum dan sebagainya. Latihan yang berikutnya at-tadribus sabi'a asyara, latihan yang ke-17. Fahmul masmu' artinya adalah latihan mendengar. Istami', dengarkan kemudian jawablah. Ini seharusnya ada soalnya, ada teksnya, cuman sekarang saya hanya akan membaca kalimat dan pilihlah kalimat yang saya bacakan. Al-ummu hiya allati tu'idu at-ta'am. Silakan dipilih apa yang didengar barusan. Ya, ini. Artinya ibu dialah yang menyiapkan makanan. Tentunya kata-katanya sudah sering kita artikan, oleh karena itu maka harusnya sudah tahu semua arti-artinya ini. Kalau tidak tahu maka cari apa yang pernah dipelajari, kata-kata yang tidak tahu cari di kata-kata yang terdahulu yang pernah dipelajari. Adawatul matbakh wal qahwatul arabiyyatu. Ahsant. Kemudian minal maktabah. Ya, yang pertama. Kemudian as-sa'atu tsaniyatu ba'da adh-dhuhr. Ahsant. Kemudian tabaqun likulli wahidin minal usrah.
Jamil. Alhamdulillahilladzi 'allamana. Ya, yang ini betul. Kemudian setelah itu wajabatun katsiratun. Ba'da an jahazatil ma'idata. Ya. Mumtaz. At-tadribus tsamina 'asyar, latihan yang ke-18. Ta'birun tahriri. Sekarang latihan menulis. Uktub, tulislah khamsata asturin, 5 kata atau 5 baris, anit ta'am, 5 baris dari makanan, fi baladik, di negaramu. Jadi suruh tulis tentang 5 baris tentang makanan yang ada di negara kita. Jadi kita karang, di sini adalah mengarang. Ini sangat penting agar kita bisa mengembangkan bahasa Arab kita harus banyak mengarang dan menulis. Ya, kalau ada pelajaran yang belum dipahami maka jangan putus asa. Yang penting kita menghafalkan di sini mufradat atau kosakata. Perbanyak kosakata. Dengan memperbanyak kosakata kita akan lama-lama akan paham. Adapun hal-hal yang belum kita pahami maka kita usahakan untuk melatih agar kita latihan. Ya, kalau seperti tadi kata-kata yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, kata-kata yang ada perbedaan dalam ketika satu, ketika dua, ketika banyak berbeda, maka di sini harus dihafalkan dan harus sering latihan agar kita lancar. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.